Bertemu saya lagi di Omachi Story bersama saya, Chika Bidadewi. Omachi Story kali ini akan memberikan Anda satu resep rendang ala Omachi. Siapa yang tidak kenal rendang ya? Pada setiap kesempatan, hari raya, atau acara-acara tertentu, pasti orang-orang Indonesia menghidangkan rendang. Makanan yang mendunia, makanan kebanggaan Indonesia yang patut kita lestarikan. Sayangnya rendang identik dengan bumbu yang bermacam-macam, ribet prosesnya, dan sebagainya. Juga membutuhkan santan dari berbutir-butir kelapa yang jika pada hari raya tertentu harga kelapa juga gila ya. Nah, Omachi kali ini akan memberikan Anda resep rendang istimewa yang mudah dan hemat. Bahan-bahan yang saya butuhkan itu sangat mudah. Untuk 1 kg daging ya, kita hanya membutuhkan 1 bungkus bumbu rendang siap beli ya, bumbu rendang halus yang banyak dijual oleh pedagang bumbu di pasar. Membeli 1 bungkus untuk 1 kg daging, biasanya mereka sudah memberikan daun-daun rempah lain ya, yang akan membuat harum masakannya. Dan bumbu rahasia lainnya dari Omachi Story adalah 1 bungkus bumbu rendang instan, ditambah 1 bungkus bumbu kare instan, dan 1 santan instan ukuran 125 ml. Mereknya boleh apa saja, oke? Saya biasa membeli daging di pasar dengan alasan masih segar ya, baru beberapa jam disembelih. Makanya saya biasanya membelinya pada pagi hari. Dan 1 kilo daging itu bisa dipotong 20 hingga 25, tergantung besar ukuran yang kita mau. Oke, saya ulangi. Untuk 1 kilogram daging rendang ala Omachi itu biasanya saya hanya membutuhkan 1 bungkus bumbu rendang halus. Lalu kita butuhkan juga kentang yang kecil ya, yang untuk rendang itu sekitar 500 gram, dan kacang merah itu sekitar 400 gram. Lalu 1 bungkus bumbu rendang instan, 1 bungkus bumbu kare instan, 1 kotak ya, 1 kotak ukuran 125 ml santan instan. Daging yang sudah dipotong-potong, bumbu kita aduk dengan bumbu halus yang dibeli di pasar, diaduk dulu dan didiamkan sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian panaskan wajan ukuran besar ya, karena nanti akan banyak tambahan bahan lain, jadi supaya kita leluasa dalam mengaduknya. Tidak usah memakai minyak, tidak usah memakai air. Dengan api kecil kita aduk-aduk sekitar 10 menit ya. Kita masukkan daun-daun yang dibutuhkan untuk keharuman rendang ini. Daun salam, daun jeruk, serai, daun kunyit ya. Semuanya kita masukkan, kita aduk-aduk lagi hingga layu daunnya ya. Baru kita beri air matang ya, air mendidih itu kira-kira 2 liter. Lalu diaduk-aduk terus. Lalu diamkan kira-kira 40 menit. Lalu diaduk-aduk terus. Memasak rendang itu tidak bisa terburu-buru ya. Bolak-balik mengaduk dengan api kecil. Setelah kira-kira 1 jam, biasanya saya baru memasukkan kacang merahnya. Aduk-aduk kira-kira setengah jam lagi hingga airnya hampir habis dan kacangnya mulai empuk. Baru kemudian dimasukkan kentang.
lalu diaduk-aduk terus. Tambahkan air lagi jika sudah airnya hampir sedikit, itu kita bisa tambahkan air lagi ya. Lalu diaduk-aduk kembali. Kemudian ketika kentangnya sudah hampir empuk, baru kita masukkan bumbu instan ya, bumbu rendang dan bumbu kare instan kita masukkan berbarengan ya. Lalu aduk-aduk, aduk-aduk pelan-pelan. Baru kita masukkan santan. Lalu diaduk-aduk kembali. Tambahkan air jika kurang ya. Jika merasa, oh ini dagingnya belum empuk, kita bisa tambahkan air. Setelah dimasukkan santan dan airnya masih ada, itu nggak apa-apa sih. Diaduk-aduk atau dibiarkan itu nggak apa-apa. Sambil menunggu kita bisa merebus daun pepaya ya. Saya suka sekali menikmati rendang dengan lalap daun pepaya, itu saya suka. Tinggal direbus aja, udah. Ketika airnya sudah tinggal sedikit, ketika dagingnya sudah empuk, pokoknya semuanya sudah terlihat sempurna, maka rendang itu siap diangkat, siap dihidangkan. Rendang yang sempurna itu adalah yang kematangan kentang dengan dagingnya itu nyaris sempurna ya. Kentangnya tidak terlalu banyak, dagingnya juga sudah empuk, kacang merahnya juga, pokoknya itu tergantung bagaimana kita merebusnya. Makanya selalu daging duluan, setelah 1 jam daging direbus, baru masukkan kacang merah, setengah jam setelah itu baru kentang. Itu akan menghasilkan rendang yang mantap, siap kita nikmati. Saya biasanya menyajikan dengan acar, dengan rebusan daun pepaya. Oke, sekian dulu dari Omachi Story. Jangan lupa like dan subscribe. Jika Anda merasa ini bermanfaat, bisa di-share ya. Sampai jumpa lagi di Omachi Story edisi berikutnya. Salam.